حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masih pada perkataan Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa laysa wajibun bil iqtidari wala muharramun ma'at tirari. Dan terkhusus pada bagian akhir bait, di mana pada kalimat tersebut diambil kaidah yang masyhur dari kalimat beliau wala muharramun ma'at tirari ini. Kaidah apa itu? Ubadah. Kaidah. Taib. Kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Berarti kita butuh tahu apa itu darurah. Karena istilah darurah khwanifillah penggunaannya sebagaimana telah kita lewati kemarin. Faedah bagus dari Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullah ta'ala dalam mufradat beliau, bahwasanya perkara dikatakan darurah itu penggunaannya na'am dalam syarat kita khwanifillah biasanya ada na'am 3 jenis penggunaan kata tersebut. Na'am, apa saja 3 jenis penggunaan istilah darurah ini yang kita harus bisa beda-bedakan? Na'am, indah ya Rifki. Yang pertama, an yakuna ala tariqil qahr wal qasam, yaitu darurat maksudnya sesuatu yang adanya karena apa? Paksaan, tidak ada keinginan sama sekali. Nah, misalnya harakah daruriyah, misalnya dikatakan hadhihi harakatun daruriyah, maksudnya ada gerakan yang gerakan tidak ada keinginan dari yang melakukannya. Seperti gerakan pohon-pohon juga ketika tertiup angin, bukan keinginan dia untuk itu. Kemudian penggunaan yang kedua, ma la yahsulu wujudu syai' illa bihi. Ini lebih jelas, yaitu apa saja yang wujud suatu perkara tidak bisa ada kecuali dengannya. Seperti wujud kehidupan misalnya, wujudul hayah, adanya kehidupan. Berarti perkara yang darurat untuk adanya kehidupan apa? Makanan pokok. Kalau tidak makan makanan pokok, ya hidup tidak akan berlangsung. Ini juga istilahkan dengan darurah, ma la yahsulu wujudu syai' illa bih. Kemudian yang ketiga, taib, fima la yumkinu an yakuna ala khilafih. Perkara daruri, perkara darurah itu dikatakan pada hal-hal yang tidak mungkin ada yang menyelisihi. Dan ini biasa digunakan dalam pembahasan iman, pembahasan akidah. Adapun pembahasan kita, istilah darurah yang dimaksudkan adalah pada penggunaan yang kedua tadi, ma la yahsulu wujudu syai' illa bih. Dan hakikat standarbit dari darurah tersebut adalah apa? Hajatun syadidah. Darurah itu adalah hajatun syadidah, adanya suatu apa? Suatu kebutuhan yang sangat. Tulji'uhu ilal muharram bihaitsu la yumkinu al-istighna'u anhu.
Nah, yaitu adanya kebutuhan yang sangat yang menuntut untuk seseorang melanggar perkara yang diharamkan, di mana tidak mungkin seorang bisa mencukupkan diri darinya. Harus melanggar itu. Pokoknya harus dilanggar. Kalau tidak, dia mati mungkin. Kalau tidak, dia tidak bisa terbebas dari kemadaratan yang menimpa. Di mana tidak ada hal yang bisa mencukupi kecuali hal yang mahdzur tersebut. Itulah darurat. Tapi sekarang ikhwan, perkara berikutnya yang butuh kita camkan. Karena kaidah ini banyak dari manusia tawassu' padanya, yaitu kaidah al-darurat tubihul mahdzurat, yang dengannya keharaman-keharaman dilanggar, padahal hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan yang tidak sampai tingkatan darurat. Nah, darurat itu kan sama-sama kebutuhan, tapi kebutuhan untuk mencapai tingkatan darurat itu tadi dobitnya kawan, yaitu hajatun syadidatun, yaitu kebutuhan yang sangat. Kesangatan kebutuhan ini bagaimana? Ya tulji'u ilal muharram bihaitsu la yumkinul istighna'u anhu. Ini dhabit ini diperhatikan, sangat penting ini. Yaitu kebutuhan yang sangat yang menuntut seseorang melanggar perkara yang diharamkan, di mana tidak mungkin seseorang bisa mencukupkan diri darinya. Karena tidak ada yang lain yang bisa mencukupi. Ya. Wa dzalika bi alla yughniya anhu ghairu. Nah, cuman sayang banyak manusia berlindung di bawah kaidah ini untuk tadi menuruti hawa nafsu dengan sedikit-sedikit alasan ad-darurat tubihul mahdzurat, sehingga memasukkan dalam cakupan penerapan kaidah ini hal-hal yang bukan cakupannya. Taib. Contohnya apa? Contohnya misalnya ikhtilat bainal jinsain, campur baurnya antara laki-laki dan perempuan. Nah, dalam pengajaran misalnya, itu alasannya itu boleh-boleh saja, kan darurat, sedikit-sedikit darurat. Nah, demikian pula yang sangat banyak sakit sedikit, nah kan pengobatan itu darurat. Padahal sakit gigi seorang laki-laki, dokternya perempuan. Nah, kemudian udah masuk dokternya perempuan, sakit gigi, darurat sudah. Darurat enggak ini? Nah, ini bukan darurat ini. Jadi harus hati-hati. Terutama saya nasihatkan kepada para talabatul ilm, demikian pula aba dan ummahat, untuk berhati-hati dalam masalah ini, dalam berobat, karena banyak manusia tidak memperhatikan sisi tersebut. Nah, bermudah-mudahan dalam hal ini ya ikhwan, sesuatu yang berbahaya. Cuma sakit gigi saja darurat, kemudian padahal masih banyak dokter yang lain bisa mencari, walaupun sedikit ada kesulitan, mungkin sedikit ada biaya tambahan. Laki-laki ya pokoknya cari dokter laki-laki, perempuan ya cari dokter perempuan kalau memang ini berobat. Baik. Maka prinsip bagi wanita misalnya lebih baik sakit daripada ditangani dokter laki-laki. Lebih baik sakit gigi daripada ditangani dokter laki-laki. Misalnya. Ini kaidahnya apa dipakai? Darurat ini. Darurat bil mahdzurat. Padahal masih banyak cara. Makanya dhabit darurat itu kan apa? Bihaitsu la yughni anhu ghairu.
Tidak bisa mencukupi dia kecuali hal itu, tidak ada yang lain. Padahal masih ada dokter lain. Kalau dia cari sedikit jauh, mencari sabar dulu. Nah, sudah daftar misalnya, ketemunya laki-laki, ya mundur saja. Kalau itu akhwat, kalau itu ummahat. Rugi beberapa rupiah, nah lebih selamat daripada dia terjatuh dalam hal yang diharamkan yang belum mencapai tingkatan darurat, sehingga keharaman itu diperbolehkan untuk diterjang. Juga hal lain yang banyak berlindung di balik kaidah ini, yaitu apa? Memperbolehkan dirinya untuk utang di bank. Sudah darurat ini, tidak punya modal. Nah, darurat tidak punya modal. Nah, akhirnya utang bank untuk bisa apa? Dapat modal dan membuka lapangan usaha. Ini tidak betul. Nah, atau darurat sudah ditagih terus sama orang yang dia utangi dulu secara syar'i tapi ditagih terus. Akhirnya apa? Nah, darurat dia utang bank untuk menyaur orang lain. Nah, ini juga salah lagi. Makanya kawan, di antara hal yang sangat penting untuk kita ketahui, bagaimana kita bisa mengetahui kedaruratan yang memang secara syar'i diakui itu sebagai perkara darurat, yang dengannya perkara-perkara yang diharamkan boleh diterjang. Nah, dan inilah pembahasan kita sekarang. Taib, tentang syurutud darurah, syarat-syarat kedaruratan. Yang pertama, ya kawan, sidqud darurah, benarnya kedaruratan tersebut, bahwasanya kedaruratan itu memang benar adanya, bukan sekadar wahmi, bukan sekadar sesuatu yang apa sifatnya waham, yaitu sekadar apa hayalan atau sangkaan belaka, tapi memang kedaruratan itu ada dan dirasakan. Makanya seperti dicontohkan tadi, nah, seorang mau usaha, kemudian utang bank, ini bukan darurat. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang sifatnya tidak mendesak. Masih ada jalan yang lain yang halal begitu banyak. Jadi sidqud darurah, kedaruratan itu betul-betul ada. Nah, misalnya untuk masalah berobat misalnya, ya memang kondisi sudah apa sangat mendesak, membutuhkan waktu yang singkat untuk bisa apa betul-betul terselamatkan nyawanya. Kalau mau mencari yang lain, misalnya ini dokter yang lawan jenis misalnya, mencari yang lain yang dokter sejenis, perempuan atau perempuan, laki-laki dengan laki-laki, ini akan bisa hilang nyawanya, atau dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Maka di sini jelas kedaruratan ada. Tapi kalau sekedar sakit gigi misalnya, atau sakit kulit misalnya, dia masih banyak cara, masih banyak pilihan, sehingga tidak boleh di situ larangan diterjang. Syarat yang kedua, alla tandafi ad-daruratu illa bitanawuli hadzal muharram. Dipersyaratkan, yaitu kedaruratan ini tidak bisa terangkat kecuali dengan menerjang perkara yang haram tersebut. Ini syaratnya, di mana tidak ada cara yang lain. Kalau masih ada cara yang lain, berarti apa? Harus mencari cara yang lain yang halal.
Nah, misalnya untuk obat lah, biasa manusia, karena banyak di sini berlindung dengan apa? Kaidah ini dalam banyak masalah pengobatan. Dikit-dikit alasannya darurat. Nah, selama masih ada cara lain yang halal untuk menolak suatu kemudaratan, tidak boleh seseorang menjatuhkan diri pada yang haram. Misalnya pada obat-obat yang dibuat dengan cara yang haram, ya kawan. Taruhlah misalnya vaksin-vaksin yang jelas sudah diakui oleh pembuatnya itu dari enzim babi misalnya. Ini jelas haram. Nah, maka ini untuk menangani suatu sakit, misalnya untuk cacarkah pada bayi dan seterusnya, ini memenuhi kaidah enggak? Kita katakan enggak. Kenapa? Karena kedaruratan masih bisa ditolak dengan banyak hal. Nah, dengan banyak cara. Nah, terutama bagi bayi. Nah, masalah imunisasi bagi bayi-bayi. Kondisi bayi juga belum sakit. Itu kan hanya sesuatu yang wahmi, ya kan? Sifatnya wahmi. Nanti bagaimana mendatangnya, bagaimana, tidak jelas. Maka kalau diketahui suatu vaksin kok jelas memang belum ada sertifikat halalnya, dan diketahui bahkan jelas itu dari enzim babi, maka tidak boleh seseorang memakainya. Kenapa? Karena bukan kedaruratan, masih bisa ditangkal dengan yang lain. Ini syarat kedua. Apa tadi syarat kedua, Iqbal? Nah, yaitu bahwasanya kedaruratan tersebut tidak bisa tertolak kecuali dengan menerjang keharaman tersebut. Yang ketiga, antazulad daruratu bihi. Yang ketiga, kedaruratan itu memang hilang dengan menerjang keharaman tersebut. Maka jika ternyata kedaruratan itu tidak bisa terangkat, maka tetap perkara itu tetap haram. Oleh karena itulah para ulama mengatakan seorang yang kehausan dan yang ada hanya minuman keras. Nah, minuman keras di sini bukan es batu. Nah, Mindi, bukan. Minuman keras, es batu keras juga, tapi maksudnya minuman keras itu apa? Khamar. Taib. Nah, khamar. Kenapa? Karena khamar tidak bisa menghilangkan kehausan. Ini sifat khamar, bahkan dia menjadikan orang semakin haus. Oleh karena itulah para ulama mengatakan kalau kehausan tidak jadi halal itu khamar. Makanya kemarin dicontohkan, untuk contoh dengan khamar bagaimana? Orang sudah makan tersedak, boleh digelontor dengan khamar. Karena kalau macet di sini, bisa bisa mati. Kayak tetangga di tempat saya. Makan pentol itu siomay atau bakso. Anak kecil mandek di sini, orang tuanya tidak tahu kenapa. Lama sampai mati. Tidak tahu. Jadi anak ini kenapa kok tiba-tiba kejang-kejang. Ternyata di sini mandek pentol itu, meninggal. Dalam kondisi seperti ini, seandainya tidak didapati yang untuk gelontor kecuali khamar, boleh tidak? Boleh. Karena di situ untuk menghilangkan dahaga. Tapi kalau ada cara lain, misalnya dipukul, ditepuk sininya bisa loncat keluar. Ini harus ditempuh cara lain, cara yang halal. Maka apabila seorang ragu, ini sebenarnya bisa enggak ya?
bisa menghilangkan kedaruratan tersebut? Enggak ya. Nah, kalau seorang ragu ikhwan, maka tidak boleh menerjang yang haram. Baik, sehingga keharaman tersebut tetap ada hukum haram. Kenapa? Karena melanggar keharaman adalah suatu mafsadah yang jelas. Nah, dan tertolaknya kemudaratan itu masih diragukan. Maka tidak boleh dia melakukan atau menempuh hal yang masih diragukan. Nah, dengan apa? Melanggar perkara yang telah jelas kerusakannya. Nah, taib. Kemudian syarat yang keempat, an yakuna al-iqdamu 'ala al-muharrami anqasa min al-baqa'i 'ala ad-darurah. An yakuna al-iqdamu 'ala al-muharrami anqasa min al-baqa'i 'ala ad-darurah. Dipersyaratkan ya kerusakan dengan sebab dia terjun atau melanggar hal yang diharamkan ini lebih ringan dibandingkan tetap berada di atas kedaruratan. Ini istilah ungkapan mudahnya, yaitu nah, dilanggarnya keharaman ini lebih ringan daripada tetap berada di atas kedaruratan. Oleh karena itulah sebagian fuqaha ikhwan langsung memasukkan persyaratan ini dalam kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat bi syarti adami nuqsaniha anha. Baik. Jadi kalau ditimbang antara kedaruratan dan perkara yang diharamkan dari sisi kerusakan, maka syarat yang keempat ini harus yang lebih ringan kerusakannya yang mana? Zakaria. Untuk syarat yang keempat ini. Nah, kalau mudahnya seandainya suatu kedaruratan, ini perkara yang diharamkan yang mau dilanggar. Untuk memenuhi syarat yang keempat ini berarti mana yang harus yang lebih ringan itu mana? Kedaruratannya atau keharamannya? Keharamannya harus lebih ringan daripada kedaruratannya. Kenapa? Karena kalau keharamannya lebih parah, ya mending tetap berada di atas kedaruratan. Paham? Jadi mafsadah menerjang keharaman itu harus lebih ringan daripada mafsadah tetap berada di atas kedaruratan. Makanya kaidah ini akhwan, atau untuk syarat yang keempat ini sangat erat kaitannya dengan apa? Kaidah yurtakabu ahwanud dararain. Yang dipilih ketika ada dua darar, maka apa? Darar yang paling ringan. Tidak boleh memilih darar yang lebih berat. Contoh ikhwani fillah, misalnya seorang apa? Terdesak. Dia diancam. Diancam mau dibunuh. Kecuali dia bunuh temannya ada di sampingnya. Dua orang ditangkap. Kamu tak bunuh kalau tidak mau membunuh temanmu. Maka di sini boleh tidak? Ya sudah, biar selamat nyawaku, biar aku tidak dibunuh, maka aku bunuh temanku muslim. Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena darar dirinya terbunuh lebih ringan daripada keharaman membunuh orang lain. Taib, maka tidak boleh. Sudah, mending mati saja daripada dia mempertahankan hidup dengan membunuh orang lain yang itu diharamkan atasnya.
Jadi intinya pokoknya ketika dia menerjang keharaman, keharaman ini tidak lebih besar daripada kadar kedaruratan dari sisi kerusakan yang ada. Kemudian syarat yang kelima, an tuqaddarud darurah biqadariha. Hendaknya dikira-kirakan kedaruratan itu sesuai dengan kadarnya. Tidak boleh kemudian kedaruratan itu nanti mutlakan, ya kawan. Jadi kadar kedaruratan ini terangkat itu sampai kapan dan sampai kadar berapa ini harus ditetapkan. Dan insya Allah nanti ini akan disendirikan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala pada bait setelahnya. Maka bait setelahnya itu hakikatnya adalah penjelasan syarat penerapan kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat, yaitu pada perkataan Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa kullu mahdzurin ma'ad darurah biqadri ma tahtajuhu ad-darurah. Ini syarat yang kelima. Kemudian syarat yang keenam, alla yakunal ittiraru mubtilan li haqqil ghair. Nah, yaitu kedaruratan tersebut tidak boleh membatalkan hak orang lain. Maksudnya apa? Hak orang lain tidak boleh kita langgar dengan alasan darurat. Nah, saya bisa memberikan contoh. Nah, satu contoh telah masuk tadi, yaitu apa? Seorang demi mempertahankan nyawanya, dia membunuh nyawa seorang muslim. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena membunuh nyawa orang lain itu hak orang lain, tidak boleh dia langgar. Jadi kedaruratan itu ya kaitannya dengan kita toh, ikhwan. Nah, keharaman yang mau ditempuh itu tidak boleh kaitannya dengan apa? Melanggar hak orang lain. Taib. Makanya dari persyaratan yang keenam ini sebagian juga memberikan ungkapan dengan kaidah al-ittiraru la yubtilu haqqal ghair. Al-ittirar la yubtilu haqqal ghair. Kedaruratan itu tidak membatalkan hak orang lain. Nah, ini 6 syarat, ikhwan, berkaitan dengan kedaruratan yang dengannya ketika ada diperbolehkan suatu keharaman dilarang. Yang pertama, kedaruratan itu memang betul-betul nyata. Ini mudahnya, kedarauratannya itu betul-betul nyata. Nah, perhatikan Afif, besok ditanya harus bisa. Nah, apa syarat pertama? Kedaruratan itu betul-betul nyata adanya, atau benarnya keberadaan darurat tersebut. Sama ungkapannya kalian pahami. Kalau kalian sudah paham itu bisa mengungkapkan dengan berbagai macam kalimat. Sidqud darurah. Kemudian syarat yang kedua, kedaruratan tersebut tidak akan bisa terangkat kecuali dengan menerjang keharaman yang dimaksudkan, di mana tidak ada lagi wasilah yang halal yang bisa ditempuh. Makanya dari sini, ikhwan, banyak sekali contoh kalau untuk syarat kedua yang banyak tidak dipenuhi. Nah, syarat kedua ini banyak. Kalau kita perhatikan mereka-mereka yang berlindung di balik kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat, itu banyak sisi atau syarat yang kedua ini tidak terpenuhi. Seperti misalnya pengajaran dengan cara ikhtilat. Nah, padahal di sana masih ada wasilah yang jelas-jelas bisa
untuk menghilangkan kebodohan itu caranya masih banyak ya. Tidak harus ikhtilat. Nah, demikian pula untuk utang bank masih banyak. Maka kalau ditanya antara dia berhutang ke bank sehingga jatuh dalam riba dengan dia ngemis ketika betul-betul melarat, dengan dia meminta kepada orang minta tasawul, itu pilih mana? Pilih mana Kasih? Pilih tasawul. Kenapa? Karena tasawul minta-minta itu datang izin dari syar'i dalam syariat kita ketika apa? Ketika orang yang betul-betul tidak punya apa-apa. Nah, tidak bisa bekerja, tidak bisa apa-apa, boleh dia tasawul sampai bisa punya apa? Punya sedikit penghidupan, dia bisa menyokong hidup dengannya, berhenti. Tapi jangan kemudian menjadi pekerjaan, karena kalau tasawul kadang juga keenakan. Ya, ini juga karena itu adalah apa? Suatu hal yang sifatnya darurah, maka harus ditetapkan kadarnya. Kemudian syarat yang kedua apa? Kedaruratan itu memang bisa hilang dengan diterjangnya muharram yang dimaksud. Kemudian syarat yang keempat, bahwasanya perkara yang haram yang mau diterjang ini harus lebih ringan mafsadahnya dibandingkan dengan kedaruratannya. Syarat yang kelima, kedaruratan tersebut harus diperkirakan kadarnya. Dan syarat yang keenam, kedaruratan itu tidak boleh membatalkan hak orang lain. Ini 6 syarat diingat-ingat ya, besok ketika ditanya bisa. Dan ini sangat penting untuk ditekankan di sini ikhwan, karena tadi banyaknya manusia yang bermudah-mudahan di balik kaidah darurat tubihul mahdhurat. Dikit-dikit darurat. Orang kredit dengan cara riba, darurat, nggak punya motor gimana? Kalau mau punya motor, pengen yang baru, harus kredit dengan cara riba. Kenapa akhi kok kredit dengan cara riba? Gimana lagi? Darurat, nggak punya uang untuk beli cash. Darurat bukan ini Ahmad? Tidak darurat. Karena tidak terpenuhi syarat yang mana itu? Dari 6 syarat ini, contoh tadi tidak terpenuhi syarat yang mana? Tidak terpenuhi syarat yang pertama. Kenapa? Karena itu bukan darurat yang nyata, ya kan? Itu hanya sekedar kebutuhan, bahkan kebutuhan yang sifatnya sekunder, bukan kebutuhan primer, bukan kebutuhan pokok. Kemudian kalimat terakhir dari Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, kata beliau, walakin yajibu alla ya'khudha minal mahdhuri illa biqadrid darurah. Akan tapi wajib atas orang yang tertimpa kedaruratan tersebut tidak mengambil perkara yang diharamkan tadi kecuali dengan kadar kedaruratannya. Nah, disinilah Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan apa? Salah satu batasan dan salah satu syarat terkait kaidah ad-darurat tubihul mahdhurat yang akan ditegaskan pada bait setelahnya. Dan dari sini kita ketahui bahwasanya pembolehan perkara yang diharamkan bagi orang yang terdesak, orang yang tertimpa darar atau tertimpa darurat ini, ikhwan, tidak mutlak. Tapi apa? Tapi ada batasannya, ada quyut, yaitu apa? Koridor-koridor yang tidak boleh dilanggar. Seperti mudahnya seorang makan bangkai tadi. Makan bangkainya ini sampai batas mana?
Apakah sampai kenyang betul, sampai puas, ataukah sekedar sampai dia bisa bertahan hidup? Nah, insyaallah untuk penjelasan itu lebih lanjut akan kita ambil pada kaidah setelahnya. Tapi untuk pertemuan kali ini yang perlu dan sangat ditekankan adalah tentang 6 syarat yang disebutkan tadi. Naktabi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.